alihi Sayyidina Muhammad. Irhamna ya Jal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas takdirnya. Hari ini kita diberi nikmat sehat. Tanpa kesehatan kita tidak bisa hadir di sini. Juga kita diberi nikmat iman yang besar oleh Allah sehingga kita mempunyai semangat, optimisme dan lain sebagainya. Yang ketiga, Allah memberikan nikmat kemerdekaan, baik secara fisik maupun kemerdekaan secara substansial kepada diri kita. Merdeka yang sesungguhnya adalah tidak tunduk patuh kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nilai tauhid ini tidak akan pernah bisa merdeka. Dalam konteks pidato ilmiah ini, saya ingin memaparkan ESM teori, Egy Sujana Mastal teori, yang berkait dengan Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Itu teorinya, suatu metode berpikir di dalam memecahkan segala masalah. Anda bisa coba, apalagi sebagai sarjana teknik kewartawanan, mesti wajib memahami teori Osjubedil ini. O-nya apa tadi? S-nya apa? Sistematis. T-nya apa? Toleran. J-nya apa? B-nya apa? Dil-nya apa? Osjubedil. Semuanya. O-nya apa? O-nya apa? S-nya apa? E-nya apa? Ju-nya apa? B-nya apa? Dil-nya apa? Osjubedil. Saudara-saudara, teori ini sangat bermanfaat untuk penyelesaian apapun. Dalam konteks sekarang, saya akan bedah 3 kasus. Karena PWR CPK ini kan Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus. Saya kasih 3 poin penting kasusnya itu. Dari tinjauan politik, kedua tinjauan ekonomi, ketiga tinjauan hukum. Dan kita melihat sila keempat ini tidak berlaku di Indonesia. Yang berlaku adalah sistem liberalis kapitalis dengan cara one man one vote. Betul? Ada yang bisa bantah? Tidak ada. Ini pidato ilmiah, ya, tidak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan objektivitasnya, faktanya, sistematisnya, ya, dan toleransi kita kepada keadaan yang ada. Jadi saudara-saudara, kurang lebih kalau ikut dari peristiwa reformasi tahun 1998, disitulah mulai berlaku reformasi, dan presiden hasil reformasinya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, ya, selama 2 periode. Kemudian sekarang diikuti oleh Presiden Jokowi melalui periode yang kedua. Itu udah sangat jelas bahwa pergeseran nilai sila keempat tadi tidak terjadi. Persoalan seriusnya apa? Dari teori Osjubedil tadi secara objektif dan sistematis, maka
nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak terjadi untuk dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Problem berikutnya apa? Terjadilah pilpres, terjadilah pilkada, yang harusnya tidak boleh ada pilkada dan pilpres. Kenapa tidak ada? Karena mesti lewat perwakilan, mesti lewat permusyawaratan, lewat DPR, MPR, ya, kemudian DPRD kalau untuk tingkat bupati, wali kota, gubernur. Maka itu satu situasi yang tidak dibenarkan secara dasar negara Republik ini. Jadi secara kesimpulan hukum dalam perspektif Pancasila yang tadi kita sudah bacakan, sesungguhnya sejak 98 terjadi proses peristiwa yang dimaksud oleh satu keadaan yang menyimpang dari sila keempat, maka sesungguhnya secara ilmu hukum pemerintahannya tidak punya kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan dasar negara. Tapi apa yang terjadi? Tetap terus berlangsung satu situasi yang membuat kita tidak berdaya. Masuk intervensi ideologi luar yang disebut dengan demokratisasi, yang menyingkirkan sila keempat ini. Anda bayangkan dengan penuh kesadaran sampai hari ini kita melanggar Pancasila. Sampai hari ini. Apa problem seriusnya? Saya menerka, saya menduga salah satu poin pentingnya adalah tidak berfungsinya wartawan. Tidak berfungsinya wartawan. Siapa wartawan itu? Saya. Kalian yang punya otoritas memberitakan. Karena dalam teori demokrasi ada 4 elemen. Yang pertama, para penegak hukum. Siapa penegak hukum? Ada 4. Jaksa, polisi, hakim, advokat. Yang kedua adalah dalam pengertian partai politik. Jadi partai politik bagian elemen untuk menegakkan demokrasi. Dan kita semua tahu banyak sekali partai politik. Yang ketiga, pers. Sekali lagi apa? Pers. Isi pers siapa? Wartawan. Ini penegak dalam konteks berlangsungnya demokratisasi. Baru yang keempat terwujud civil society. Satu masyarakat yang berkebudayaan, yang berperadaban, civilization. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai wisudawan dari kampus PWR CPK ini, kalian punya saham besar untuk merubah jalannya negara ini. Maka oleh karena itu, problem serius yang kedua adalah dari sisi ekonomi, bahwa tempat berita-berita atau lembaga pers atau lembaga informasi dikuasai oleh para konglomerat. Walaupun Anda sudah menulis dengan sedemikian rupa, tapi pers itu bukan punya Anda, tulisan Anda tidak bisa dimuat. Betul? Ini yang disebut dengan kezaliman. Saya dengan Bung Jaja baru bisa melahirkan kalian ini 21 tahun. Ini ulang tahun yang ke-21. Bayangkan, tidak sebentar perjuangan jungkir baliknya Kang Jaja dahsyat sampai bisa seperti ini. Dan inilah pertama ada di Indonesia. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa melahirkan wisudawan sebagai sarjana teknik kewartawanan. Baru kita. Dan saya rektor pertamanya.
Allahu Akbar. Saudara, poin penting dalam konteks ekonomi, di samping tadi kita terpasung, berita-berita tidak bisa keluar, maka daya dobraknya adalah kita dengan reaksi cepat ini, kita bentuk ini, nanti kita punya TV sendiri, kita punya sendiri, dan semuanya punya kemampuan untuk melawan. Oleh karena itulah saudara-saudara, Anda sebagai wisudawan yang pertama dan para keluarga yang menyaksikan, banggalah Bapak, Ibu punya anak atau punya saudara atau punya apa yang ikut di dalam wisudawan sekarang ini. Mereka adalah pelopor-pelopor pejuang untuk menegakkan demokratisasi yang betul untuk tegaknya agama. Jadi ini bukan main-main atau ece-ece. Ya, ini persoalan perjuangan hidup bangsa kita yang hari ini sudah lihat sendiri, menyaksikan sendiri 22 tahun berjalan reformasi, kita justru melanggar Pancasila. Sila keempat. Dan terus masih mau dilanggar. Turunannya, Anda tahu ada HIP, turunannya tahu ada BPIP yang kemarin lagi sangat santer untuk dibicarakan. Oleh karena itu saudara, sisi lainnya sekarang yang ekonomi, yang ingin saya tekankan dalam konteks ekonomi, ya, adalah sistem konglomerasi yang bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Pertanyaan seriusnya, berapa banyak sumber daya alam yang Indonesia punya? Sedikit? Sedikit? Banyak. Satu contoh saja, emas. Berapa harga emas hari ini? 1 gram? Bu? 1 juta. 1 juta. 1 gram. Bayangkan berapa banyak juta ton yang Indonesia punya. Ada di Freeport, ada di Newmont, ada di Pongkor, ada di Menes, ada di Banyuwangi, ada di Trenggalek, ada di seputar Sulawesi, dan berbagai tempat lain yang belum ditambang. Maknanya apa? Jutaan ton emas yang kita punya, yang Allah berikan sebagai anugerah kepada bangsa Indonesia yang mayoritas, tanpa mengurangi hormat dengan yang non-muslim, tapi faktanya mayoritas di negeri ini adalah agamanya Islam. Maka Allah kasih anugerah yang besar. Dan saya belajar, pelajaran itu ada namanya geografi informasi sistem. Geografi informasi sistem. Anda lihat seputar Asia Tenggara, kita ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei, ada kita Indonesia. Dari 4 negara itu, 3 sumber daya alamnya banyak. Singapura tidak punya sumber daya alam, tidak. Tapi Brunei, Indonesia, Malaysia punya. Tapi problem seriusnya, kenapa Singapura lebih maju? Disinilah saudara-saudara, kelakuan konglomerasi, kelakuan jahat secara ekonomi kepada kita. Anda tahu, dengan 1 gram emas nanti 1 juta per 1 tahun untuk orang Indonesia, dibagi 275 juta kurang lebih rakyat Indonesia per 1 tahun, per 1 orang Indonesia sesungguhnya bisa menerima uang kurang lebih 200 juta rupiah tanpa kerja. Anda bayangkan dahsyatnya sumber daya alam kita. Kalau dari hutan, dari hasil kayu, ada jati, ada meranti, ada banyak jenis macam kayu, per sebulan, per 1 orang Indonesia terima uang 10 juta. Jadi setahun 120 juta. Kalau dari hasil laut, kurang lebih 500 triliun dibagi 275 juta. Anda bisa hitung sendiri. Ini selama ini tidak banyak diketahui. Siapa penyebabnya? Wartawan. Tidak memberitakan. Kalaupun wartawan tahu memberitakan, tidak bisa diberitakan karena dikuasai oleh konglomerat tadi. Jelas? Jelas. Peran Anda penting apa tidak? Penting.
Pentingnya untuk apa? Untuk perubahan nasib bangsa. Hari ini berapa yang nganggur Anda? Berapa yang nganggur? Lebih dari 20 juta orang nganggur, apalagi setelah datangnya COVID-19. Dasar sudah. Berapa perusahaan yang kolaps? Tapi tidak ada daya tanggap, atau bahasa kita, tidak ada reaksi cepat dari pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Sampai hari ini ribuan orang sudah banyak yang mati. Oleh karena itu saudara, problem seriusnya adalah wartawan tidak mengungkap ini, tidak memberitakan untuk kita menjadi lebih sejahtera, lebih baik kehidupan kita. Dan Anda juga dihantui dengan rasa takut, karena secara politik tadi semua sudah saya bayangkan tidak bisa untuk kita lawan karena banyak. Dan saya baru ngomong tentang people power saja, kalau Anda mengikuti berita tentang saya, masuk penjara. Oleh karena itu saudara, tidak bermaksud berbangga untuk masuk penjara, tapi yang saya sedihkan, tidak diberitakan secara optimal untuk menyalahkan kekuasaan rejim yang jahat ini. Karena berbicara, menyatakan pendapat, tertulis ataupun lisan, dijamin oleh pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45. Bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, tulisan maupun lisan. Betul? Kenapa saya dipenjara? Karena wartawannya juga tidak berani memberitakan. Kalaupun ada wartawan yang berani, yang punya persnya tidak memuat, melarangnya. Oleh karena itu saudara, problem serius bangsa kita, secara ekonomi kita jadi terpuruk gara-gara, atau setidaknya peran wartawan tidak terjadi untuk memberitakan yang sesungguhnya. Sampel yang paling kecil lagi tadi, dari sisi emas tadi, Anda lihat dia ada di Papua. Anda lihat negara Papua, dalam arti negeri Papua, dalam arti daerah Papua, banyak yang tetap dalam kemiskinan. Tidak bermaksud menghina, masih banyak yang pakai koteka. Lalu bagaimana korelasinya dengan sumber daya alam emas yang begitu melimpah? Kenapa tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila kedua dari Pancasila untuk memberadabkan tatanan kehidupan yang terjadi di daerah situ. Oleh karena itulah semua ini dari cara berpikir yang tidak pakai teori yang Egy Sujana Mastal tadi. Os Jubedil. Semuanya? Os Jubedil. O-nya apa? Objektif. S-nya apa? T-nya apa? Ju-nya apa? Jujur. B-nya apa? Benar. Kemudian D-nya apa? Adil. Nah, saya baru buktikan dari dua sisi, politik dan ekonomi. Yang ketiga, dari sudut pandang hukum, saya spesifikkan hukum pajak. Pada waktu kurang lebih 3 tahun lalu, saya melakukan judicial review ke MK. Apa yang saya lakukan judicial review? Tax amnesty. Kenapa saya melakukan perlawanan terhadap tax amnesty? Ya, pengampunan pajak. Karena saya melihat tidak etis kalau saya sebut orangnya, tapi saya di sidang saya sebut, ya, karena itu ruang persidangan, kode etiknya dibolehkan. Punya pajaknya 12 triliun. Pajaknya saja 12 triliun. Tapi dengan ada program tax amnesty, dipotong hanya bayar 2%. Berapa 2% dari 12 triliun? Kurang lebih 20 miliar.
Lalu 11 triliun 800 miliar. Kemana uangnya? Oi. Ya. Kemana? Rakyat nggak tahu. Kalian juga wartawan nggak banyak tahu. Kurang pengetahuannya. Dan saya sudah berjuang, tapi kalah. Ya pasti dikalahkan karena dua hal tadi. Politik dan ekonominya dikuasai oleh mereka. Karena pajak yang dikurangi itu kepentingan konglomerat tadi. Coba saudara, sudah banyak ngambil triliunan begitu, masih utang juga kepada negara lain. Dan sekarang utang kita lebih dari 6.000 triliun. Anda bayangkan satu situasi yang secara objektif, ingat teori kita, secara sistematis, secara toleran, bagaimana kita mau menerima ini? Ini tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Jawab, tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Apakah keadaan ini kita bisa toleransi? Tidak bisa ditoleransi. Kalau Anda tidak bisa ditoleransi, berjuanglah. Kan Anda punya media. Kami menghimpun Anda, mendidik Anda supaya media Anda itu terpercaya, banyak dibaca orang. Caranya harus asjubedil. Betul-betul Anda sampaikan secara objektif bahwa kita ini problem serius. Pajak dikemplang hanya untuk kepentingan mereka orang-orang kaya. Sementara rakyat kecil kita makan minum aja deh 10%. Makan minum 10%. Anda lihat kemana-mana, beli barang-barang ini 10%. Sementara mereka dipotong cuma 2%. Mana rasa keadilannya? Semua ini adalah gara-gara pemimpin di negeri ini yang tidak peduli kepada kesejahteraan rakyat. Harusnya tugas pokok presiden ada 3 penting menurut Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak boleh bangsa kita jadi bangsa oon, bloon. Tidak boleh, makanya wajib belajar. Nah kalau presidennya sendiri yang oon bagaimana? Sementara kewajiban dia mencerdaskan kehidupan. Yang kedua, tugas pokok presiden adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tugas pokok presiden. Tapi lihat di pelosok-pelosok, bahkan di pelosok, di kota masih banyak tukang minta-minta, banyak kriminalitas, banyak pembunuhan, banyak pencuri, pencopet, perampok, bahkan dengan tega berani membunuh hanya karena kurang uang mereka. Ini tugas presiden. Karena kepolisian di bawah presiden, jaksa di bawah presiden, penegakan hukum tadi saya sudah katakan tidak berfungsi. Kalaupun berfungsi, berbayar mahal. Kita tidak mendapatkan keadilan. Maka oleh karena itu saudara, dalam pengertian kasus hukum, saya ambil dari sudut pandang pajak, ini berdampak serius kepada kesejahteraan. Harusnya presiden tidak keluarkan teks amnesti. Harusnya presiden justru kalau pajak itu dihukum, bukan diberi amnesti. Dihukum, nggak bayar pajak kok di amnesti. Ya dihukum harusnya. Betul? Itu sistematis dari objektif. Tapi karena dia tidak objektif, makanya dia kasih amnesti. Kenapa? Subjektif. Itu subjektif karena itu adalah memberikan pengampunan. Pengampunan itu subjektif, tidak objektif. Objektifnya apa? Harusnya dihukum. Itu teori Osjubedil, mampu membedah apa saja. Tidak bermaksud saya melebih-lebihkan. Anda boleh tes. Maka oleh karena itu saudara-saudara, selama teori ini tidak dipakai dalam berbangsa dan bernegara, selama itu pula bangsa kita pasti terpuruk. Terpuruk, habis. Yang ketiga,
tugas pokok presiden adalah menjaga tumpah darah rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang dibunuh. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang dianiaya. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang sengsara. Karena itu tugas pokok presiden. Tapi Anda saksikan baru pemilu kemarin, berapa yang mati? Mati karena pilpres dan pemilu. Kurang lebih 800 orang lebih KPPS telah meninggal. Dan dalam demonstrasi kurang lebih ada 10 orang yang meninggal termasuk anak-anak. Dan berapa demonstran yang luka-luka, dan berapa yang ditahan di penjara, disiksa, matanya sampai keluar juga ada, saudara-saudara. Tapi kalian tidak memberitakan karena kalian tidak peduli. Kalian kurang cari tahu informasi. Oleh karena itu, saudara, problem bangsa kita ini berat sekali, saudara. Beratnya adalah karena kita dipimpin oleh orang yang tidak mengerti konstitusi, tidak menjalankan konstitusi untuk menegakkan agama Allah, apalagi menegakkan konstitusi yang sudah disepakati bersama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka oleh karena itu, saudara, problem hukum turunannya banyak sekali, banyak sekali. Saya kasih clue-clue yang besar-besar saja tadi, ya, yang membuat kalian harus mengeksplor. Inilah gunanya kalian di wisuda. Kalian belajar lagi, jangan kalian pikir sudah di wisuda kalian lebih tahu. Kalian harus memperdalam lagi. Pakai, gunakan teori Osjubadir sebagai pisau analisis untuk Anda bisa tampil, berdebat, menyampaikan pendapat, menyampaikan berita yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saudara, dalam pidato ilmiah ini bukan provokasi, ini profesor yang ngomong untuk tegaknya agama Allah ini, untuk tegaknya konstitusi ini, kita betul-betul harus menjadi penegak kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jubedil, kalau Anda jubedil, tidak akan bisa terjadi kalau Anda tidak lalui dengan OS, objektif, sistematis, dan toleran. Dia bergandeng, berjalin berkelindan, bisa terbalik dari jubedil, bisa dari OS dulu. Tapi umumnya cara berpikir dari OS dulu baru dapat jubedil. Anda tidak akan dapat keadilan kalau awalnya subjektif. Tidak mungkin dapat keadilan kalau awalnya subjektif. Betul? Betul. Benar? Benar? Benar. Apakah saya subjektif? Apakah saya subjektif? Inilah objektivitas. Nah, oleh karena itu, saudara, kebanggaan saya sebagai rektor dari kalian, saya ulangi, kebanggaan saya bersama Kang Jaya, bersama Bu Julian dan teman-teman lainnya, melahirkan kalian di wisuda karena kalian adalah pelopor-pelopor untuk menegakkan pers yang jujur, benar, dan adil. Kita harus abadikan peristiwa bersejarah ini, walaupun sederhana. Tapi lihat, tahun depan kita adakan lagi. Insya Allah kita sudah punya gedung sendiri. Insya Allah. Saya bertekad dengan Kang Jaja dan kawan-kawan, karena ini lembaga yang sangat langka, baru satu-satunya yang langka. Betul atau tidak? Betul. Kalau orang mau jadi dokter udah banyak fakultas kedokteran. Mau jadi sarjana hukum banyak, sarjana ekonomi banyak. Tapi sarjana teknik kewartawanan hanya di kita ini, kampus Indonesia. Maka itu, saudara, suatu yang harus dipahami lebih jauh adalah negara kita punya kekayaan alam yang dahsyat. Tapi problem seriusnya adalah kita miskin. Ya, bandingannya begini, 100 juta orang atau rakyat, berapa? 100 juta. Kekayaan 100 juta itu sama dengan 4 orang kekayaan konglomerat. Dibalik,
4 kekayaan orang konglomerat itu sama dengan kekayaan. Ini negara apa, saudara? Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, secara osjubenil, kita ini yang tadi saya maksud 100 juta yang miskin itu kurang lebih, mereka itu miskin karena takdir Allah atau karena kesalahan kebijakan presiden? Bukankah itu takdir? Lalu apa? Bisa dirubah dengan kebijakan. Betul? Jadi orang miskin yang ada di Indonesia adalah tanggung jawab presiden dan kabinetnya dan DPR, karena DPR punya fungsi pengawasan. Tapi Anda bayangkan secara ilmu hukum, DPR itu fungsinya 3. 1. Membuat undang-undang. 2. Mengawasi jalannya pemerintahan. 3. Membuat budgeting. Betul? Tapi dengan adanya budgeting untuk COVID-19, lahir Perpu nomor 1 tahun 2020 kemarin yang berkait dengan COVID-19. Sampai dari awalnya itu 405 triliun, kemudian hampir 1000 triliun, 900 sekian, tidak boleh diawasi. Boleh pemerintah seenaknya untuk digunakan apa saja. Tidak boleh dituntut secara pidana maupun perdata. Dan ini tidak diberitakan serius oleh wartawan. Sisi lainnya apa yang paling mengenaskan? Mengapa DPR setuju mengamputasi hak dia untuk mengawasi? Kok diamputasi? Kok DPR setuju? Itu persoalan serius, saudara-saudara. Jadi kita tidak bisa berharap dengan DPR, karena dia sendiri mengamputasi otoritasnya saja mau. Bagaimana kita mau mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat? Maka oleh karena itu, saudara, kita tegak berdiri, bertawakal kepada Allah. Jangan ada yang ditakuti selain Allah. Allahu Akbar. Tidak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Kita beritakan apa yang perlu diberitakan. Tidak bisa lewat pers yang Anda punya. Anda bikin stensilan, Anda bikin selebaran. Ini berita tidak benar. Anda semua bergerilya. Jangan mengeluh, jangan tidak bisa. Semua harus bisa. Kader atau mahasiswa dari kampus kita ini tidak boleh mengatakan tidak bisa, tidak tahu, tidak mau. Tidak boleh. Kalian harus bisa, harus mau, dan harus tahu. Gak boleh alasan, oh saya nggak tahu, oh saya nggak bisa, oh saya nggak apa lagi nggak mau. Nggak boleh. Haram kita mau wisuda kalian yang kualitasnya tidak tahu, tidak mau, dan tidak tahu atau tidak bisa. Kalian harus apa? 1, harus bisa, harus mau, harus. Pertama apa? Harus bisa. 2, harus mau. 3, harus. Karena itu tugas pokok wartawan. Dengan demikian, saudara-saudara, saya berharap dan punya harapan, kalau wisudawan ini terus muncul lagi dalam gelombang yang jauh lebih banyak, lebih berkualitas, Indonesia terberitakan menjadi negara yang betul-betul diharapkan dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudara-saudara, yang terakhir, Anda berhasil sekarang ini, jangan merasa karena usaha Anda sendiri. Harus diyakini ini adalah izin Allah. Tanpa izin Allah, misalnya Anda diberi sakit, mana mungkin Anda bisa diwisuda? Betul? Atau tanpa izin Allah, Anda dikurangkan rezekinya, nggak bisa bayar uang kuliah atau apa? Bagaimana mungkin Anda bisa lulus? Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah.
Mohon dengan sangat, harapan saya habis dari wisuda ini, Anda sujud syukur, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah rasa syukur. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, terserah dengan caranya. Yang utamanya lagi adalah saudara, saya waktu nandatangani nilai-nilai kalian itu, saya sedih. Kenapa sedihnya? Paling parah tidak bisa banyak baca Quran. Sedihlah saya. Kok mahasiswa nggak bisa baca Quran? Kok Quran bagaimana ini? Maka oleh karena itu saudara-saudara, kampus inilah satu-satunya yang mengajarkan metodologi dalam pengertian logika Al-Quran, kedahsyatan logika Al-Quran. Saya yang akan mengajar langsung. Jadi ini tolong Pak Jaja dan lain-lain jajarannya, ini menjadi mata kuliah wajib semua prodi, semua program studi yang ada di kita untuk mengambil pelajaran kedahsyatan logika Al-Quran. Setuju? Keberatan? Kalau keberatan mah kebangetan iman. Saya memberikan pencerahan untuk didasari dalil-dalil Quran. Semoga Allah ridho dengan acara kita ini dan kita diberi keselamatan sampai akhir pulang ke rumah, dan selamanya kita juga diberikan keberkahan hidup. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cetakan pertama, jadi dengan dalam seperti keinginan Bang Egy, berwarna, untuk beberapa bagian berwarna, ya seperti ini berwarna. Halaman juga sudah berubah, sudah diedit, halaman ada di pojok kanan kiri, dan ini cetakan perdana ya, insya Allah sampai selesai nanti baru dikabarin lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.